Dalam Perang Bharatayuda, 3 kali formasi Cakravyuha digunakan. Pertama saat Bhisma melawan Arjuna, kedua saat Korawa melawan Abhimanyu. Abhimanyu bisa menerobos formasi akan tetapi paman-pamannya yang ada di belakangnya ditahan Jayadrata sehingga terpisah dengan Abhimanyu. Formasi ketiga dimainkan Korawa untuk melindungi Jayadrata, akan tetapi dapat ditembus dan diporak-porandakan oleh Arjuna apalagi setelah dibantu Gatotkaca dan pasukannya. Formasi Cakravyuha selalu berputar, sehingga setiap prajurit hanya berhadap-hadapan dengan musuh yang sama dalam waktu singkat. Prajurit lawan dibuat bingung dan tidak bisa menembus formasi tersebut. Pandawa selalu melawan musuh yang seimbang. Akan tetapi melawan formasi Cakravyuha mereka hanya bertarung dengan musuh sepadan sebentar kemudian sudah berganti musuh para prajurit sebelah musuh utamanya. Belajar ilmu formasi Cakravyuha pendidikan Abhimanyu dimulai ketika ia masih dalam rahim Subadra. Dikisahkan Sang Janin mendengar Arjuna menguraikan ilmu formasi Cakravyuha kepada Subadra bagaimana rahasia untuk menerobos formasi Cakravyuha. Akan tetapi kala Arjuna mulai menjelaskan tentang bagaimana keluar dan menghancurkan formasi Cakravyuha, Subadra tertidur, dan sesaat kemudian Arjuna dipanggil oleh Sri Krishna. Nampaknya sudah ada blueprint bahwa Abhimanyu belum paham cara keluar dari formasi Cakravyuha. Sri Krishna paham bila Abhimanyu menguasai seluruh strategi maka Korawa akan digulung oleh Abhimanyu dan bukan oleh Pandawa. Dikisahkan bahwa Abhimanyu adalah inkarnasi dari putra Soma, Dewa Bulan. Sang Dewa Bulan membuat perjanjian bahwa putranya tinggal di bumi hanya selama 16 tahun. Abhimanyu menjelang usia 16 tahun saat Perang Bharatayuda. Cakravyuha atau Padmavyuha adalah formasi khusus, dan hanya beberapa petinggi Pandawa, yaitu Arjuna, Abhimanyu, Krishna dan Pradyumna yang tahu cara menembus formasi ini. Namun Pradyumna, putra Krishna tidak berpartisipasi dalam Perang Mahabharata. Drona dan Bhisma dari Korawa dan Aniruddha, putra Pradyumna juga paham tentang formasi Cakravyuha. Formasi Cakravyuha dunia memerangkap diri kita ibarat Abhimanyu. Kita semua sudah masuk perangkap Cakravyuha dunia. Hanya Abhimanyu mati untuk kembali ke Soma, ayahandanya, sedangkan kita lahir berkali-kali untuk mempelajari Cakravyuha dan masih saja terperangkap dalam formasi yang sama. Sebagaimana Cakravyuha yang selalu berputar, kita pun menghadapi musuh yang selalu berganti-ganti. Dunia tidak pernah berhenti merayu kita. Dunia tidak rela melepaskan diri kita. Ia selalu berupaya agar kita menjadi bagian darinya. Bila rayuannya tidak berhasil, ia akan mengecam, mengancam, mendesak dan memaksa dengan menggunakan segala daya upaya. Pokoknya, kita tidak boleh keluar dari lingkarannya, lingkaran setan kelahiran dan kematian yang tidak berkesudahan. Arjuna beruntung mempunyai Sri Krishna dalam menghadapi dunia. Sri Krishna adalah guru bagi Arjuna. Seorang guru datang dalam hidup kita bukan karena kehendaknya, tetapi karena dikehendakinya. Kedatangan seorang mursyid atau seorang guru dalam hidup kita terjadi karena dikehendaki olehnya. Itulah kenapa kita sujud kepadanya. Ciri-ciri seorang manusia sejati: suci, berani, jernih pikirannya, luas pandangannya, menyebarkan keharuman dan kedamaian, berkarya demi kebaikan sesama, sehat sehingga dapat melayani sesama dengan baik, melangkah dengan pasti dan tidak sombong. Mereka menunjukkan jalan supaya kita jalan sendiri. Mereka membakar semangat kita. Mereka membangkitkan kembali jiwa yang sudah sekarat. Terbunuhnya Abhimanyu pada hari ke-13 Perang Bharatayuda. Pihak Korawa menantang Pandawa untuk mematahkan formasi perang melingkar yang dikenal sebagai Cakravyuha. Pandawa menerima tantangan tersebut karena Sri Krishna dan Arjuna tahu bagaimana cara mematahkan formasi tersebut. Namun, pada hari itu, Sri Krishna dan Arjuna sibuk bertarung dengan laskar Samsaptaka. Oleh karenanya Pandawa memilih Abhimanyu yang memiliki pengetahuan tentang formasi Cakravyuha.
Abimanyu tidak menyerang musuh di depannya tetapi musuh di kanan dan kirinya sehingga dia dapat menerobos formasi. Akan tetapi formasi di belakangnya segera menutup kembali. Abimanyu selalu bisa menerobos ke tengah akan tetapi musuh di belakangnya selalu menutup kembali. Karena paman-pamannya tidak dapat menerobos masuk maka Abimanyu masuk sendirian. Sudah banyak komandan prajurit yang dibunuhnya termasuk Lesmana putra kesayangan Duryudana. Akan tetapi akhirnya Abimanyu kelelahan. Atas nasihat Drona, karena menghancurkan busur Abimanyu dari belakang, kemudian keretanya dihancurkan, kusir dan kudanya dibunuh, tanpa menghiraukan aturan perang, pihak Korawa menyerang Abimanyu secara serentak. Abimanyu mampu bertahan sampai pedangnya patah dan roda kereta yang ia pakai sebagai perisai hancur berkeping-keping. Tak berapa lama kemudian, Abimanyu terbunuh. Dunia ini sungguh membutuhkan beberapa manusia baik yang rela berkorban demi kebaikan umat manusia. Untuk mencegah terjadinya kehancuran total, manusia-manusia baik yang rela mengorbankan kenyamanannya demi kebaikan dunia. Manusia-manusia baik yang siap berkarya tanpa pamrih, demi kesatuan dan persatuan dunia.